Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi dimanapun kalian berada. Di sini saya Ustadz Supri. Kemudian di sebelah saya ada Saya Usfikri. Nah, di sini kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi santai ya Ustadz Fikri ya, berkaitan dengan dunia inklusi. Kemudian apa lagi? Khusus. Iya, kemudian ada shadow teacher seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas lebih santai ya, lebih enjoy seperti itu, dan tentunya kegiatan ini disponsori oleh Inklusi MIPK Kartasura seperti itu. Baik, Ustadz Fikri, sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan dunia inklusi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ya, kemarin kita tanding badminton, jadi harusnya lebih kuat ya. Kuatnya tidak hanya secara fisik tapi mental. Seperti itu ya, Ustadz Fikri ya. Alhamdulillah. Baik. Sampai bisa survive atau bertahan sampai sejauh ini itu luar biasa. Oke, perlu kita syukuri seperti itu. Oke, Fikri, kali ini di agenda 2 sisi kita akan membahas berkaitan dengan dunia inklusi, dan di sini di depan kita ini ada apa, Ustadz Fikri ya? Ini udah disiapkan pertanyaan ini Pak. Oh, pertanyaan. Dan warna-warni. Oh iya ya. Kayaknya sangat menarik ini Pak. Iya, sangat menarik, dan Coba kita ulas lagi. Iya, Dalam lagi Pak. Oke, Apakah betul. ini ada pertanyaan yang spesial? Iya, iya seperti itu ya. Dan saya kira ini juga pertanyaan-pertanyaan yang di sini itu dari netizen yang budiman atau dari teman-teman seperti itu ya. Iya, seperti yang itu. sangat menarik, kita harus kulik lebih jauh, kita bahas lebih dalam seperti itu terkait dengan ya dunia inklusi tentunya seperti itu. Begitu Ustadz Fikri ya. Kita mulai permainannya kali ini. Cara mainnya gimana? Nah, itu kita sepakati aja. Kira-kira enaknya seperti apa? Kalau saya sih biar lebih fair, lebih adil, coba kita tutasting. Oh, itu. Jadi nanti yang kalah ngambil. Oh iya. Oke. Begitu? Oke, siap. Sudah paham ya? Oke. Kita mulai aja. Oke. Kita mulai. Biar fair ya Pak ya. Oke, biar fair. 3, 2, 1. Tutasting. Wah. Nah. Berarti saya ngambil ya? Kalah. Oke. Fikri yang mengambil. Oke. Kemudian yang membacakan juga. Oke. Kita mulai. Kocok dulu ya Pak. Iya, coba. Biar apa? Iya, biar netizen percaya dulu. Oke. Ambil satu. Fair ya, teman-teman ya. Oke. Ambil satu. Ini pertanyaan buat Pak Supri. Oke, siap. Satu. Apa harapan shadow teacher kepada anak didiknya dengan keterbatasan yang ia miliki? Nah, berarti itu harapan shadow teacher kepada anak seperti itu. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari teman-teman ya. Baik, terkait dengan harapan shadow teacher, berarti kita ya kepada anak tentunya bagaimana ketika kita dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, ada satu hal yang kemudian perlu kita terjemahkan, kita lakukan, yaitu berkaitan dengan konsistensi dan kesabaran. Karena dengan dua modal kunci itu kita mampu untuk melaksanakan atau melakukan pendampingan secara maksimal. Tentunya dengan kesabaran, kemudian konsistensi dalam mendampingi anak, tentunya anak itu harusnya jauh lebih baik. Jadi misal kita dampingi kelas 1, kelas 2, kemudian didampingi sampai kelas 3, 4, 5, 6, dan anaknya itu ternyata itu ada sebuah prospek yang baik, ya tentunya dari situ sangat senang begitu. Dan ketika kita diskusi dengan orang tua, itu orang tua juga akan senang. Jadi tentunya harapan dari shadow yang mendampingi, tentunya ekspektasinya adalah anak ini lebih baik, lebih berkembang. Betul. Jadi setidaknya itu ketika kita dalam mendampingi anak itu, tidak kemudian anak itu malah menjadi ketakutan gitu loh. Maka berproses tahap demi tahap seperti itu kalau saya. Kalau dari Ustadz Fikri ada perspektif lain atau pandangan lain terkait dengan harapan shadow kepada anak yang kemudian kita dampingi? Kalau saya sih sama ya seperti Pak Supri. Okay. Yang penting anak itu sama kita itu mau berproses, berkembang. Nah itu Pak. Apalagi harapan orang tua itu kan di sini kan nyekolahin anaknya ya. Kita yang jadi tanggung jawab kita, bisa mengajar mereka, dan setiap tahap momen demi momen bersama kita ada perkembangannya. Itu yang membuat kemajuan dari anak itu. Yang penting ada proses. Iya, betul.
begitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah siap berproses dan siap bertumbuh dengan landasan kesabaran dan konsistensi. Seperti itu ya, begitu ya. Saya kira insya Allah sudah terjawab ya, begitu. Oke? Sekarang giliran Pak Supri. Oh iya, Masa? gitu ya, Iya. betul ya. Oke, geser. Oke. Ya, ini sudah ya. Kita lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak sulit ya pertanyaannya, karena saya kira juga para netizen juga banyak yang berpikir kritis terkait dengan dunia kuis. Ini ya, Ustaz Fikri ya. Untuk Ustaz Fikri, Bismillah. Nah, pertanyaannya untuk Ustaz Fikri. Ya, siapa? Punishment apa yang biasa dilakukan jika anak yang didampingi sedang melakukan kesalahan? Misalnya membanting barang di sekitarnya saat sedang marah. Itu kalau dari Ustadz Fikri apa ketika anak sedang marah atau apa, denial, kemudian punishment apa yang tepat untuk anak itu? Kalau saat ini kan saya megang anak kelas 5 ya Pak ya? Ya. Dan anaknya itu beda sama yang setahun yang saya pegang yang dulu. Ya. Kalau yang saat ini itu anaknya manut dan tidak pernah ya tantrum atau membanting sesuatu. Tapi kalau yang dulu yang kelas 6, nah itu Nizam Pak ya itu. Oh itu ya. Dia pernah membanting deskrip itu sampai seminggu tuh 3 kali udah hancur semua Pak. Nah, kalau waktu itu dia marah, benar-benar marah, tapi nggak, kalau punishment nggak langsung saya kasih hukuman itu nggak Pak, dia mereda dulu ya tau. Dia tuh waktu itu banting deskrip Pak, mereda dulu, terus saya kasih biar dia tuh nggak marah terus gitu loh Pak. Nah kalau tentang punishmentnya saya suruh nulis istighfar Pak, tuh sampai 10 kali biasanya gitu. Istighfar 10 kali, terus nanti minta tanda tangan ke guru-guru yang lain, guru-guru yang ngajar di situ gitu Pak. Nah, kalau Pak Supri Ya, sip. gimana? Ya, pertanyaan yang sangat jawaban yang sangat luar biasa masuk pertanyaan. Oke, baik. Itu dari perspektif Ustadz Fikri ya. Kalau dari saya sendiri adalah, jadi kalau anaknya itu sedang mungkin pas saat denial atau tantrum dan lain sebagainya, tentunya yang pertama kali saya lakukan adalah kita tidak boleh terbawa arus kemarahan itu. Iya, iya, jadi misal anak marah, kok kita marah? Kita marah, iya, Ya, itu kita yang malah jadi marah kuadrat. iya, Nah iya. gitu kan. Yang penting landasannya itu Iya. dulu. Makanya kita yang lebih dewasa dan lebih bijak ini bagaimana kita mengarahkan ke arah-arah atau apa namanya punishment yang positif. Kalau saya misalnya begini Pak, kalau dia pernah melakukan kesalahan, nah hal yang pertama kali yang saya lakukan adalah meredam dia. Meredam dia ya mungkin bisa dengan istighfar itu, kemudian betul-betul apa ya namanya, betul-betul dibuat redam dulu. Maksudnya ya dengan jangan melakukan ini, pokoknya dengan praktek begitu, tidak boleh melakukan ini. Dan biasanya punishment yang saya lakukan itu adalah punishment yang positif Pak. Misal begini, dia sedang melakukan kesalahan begitu ya, hukumannya biasanya yang pertama adalah tak suruh menyapu. Menyapu. Yang kedua itu pernah juga tak suruh untuk membuat kalimat atau kata berkaitan dengan aku tidak mengulangi lagi. Intinya tidak mengulangi lagi. Itu sampai nanti berapa, mungkin bisa jadi 20 atau 25 dengan kalimat yang sama. Misal aku tidak mengulanginya lagi, aku tidak mengulangi, itu terus. Supaya apa? Supaya terpatri dalam benaknya, dalam dirinya. Dan itu memang kita harus terus berulang-ulang mengajarkan seperti itu. Jadi tentu ini penting ya. Jadi punishment itu jangan saya punishment yang sampai melukai dia, ya sampai ke arah fisik banget itu. Jangan sampai anaknya diniel malah kita ikut kita pukul gitu. Wah, itu sudah di luar jalur seperti itu. Maka bagaimana kita dari shadow teacher itu memberikan punishmentnya itu yang tepat begitu. Boleh memberikan punishment, tetapi punishmentnya adalah hal-hal yang positif. Ya. Misalnya menyapu, kemudian tadi betul ada istighfar, kemudian juga membuat kata-kata, kalimat yang ininya tidak mengulang lagi. Atau misalnya si A bersalah kepada si B, ya udah nanti berarti si A ini wajib meminta maaf kepada si B. Nah seperti itu kan tentunya untuk
meredam dan tidak mengulanginya lagi, karena pastinya pernah kan suatu ketika mungkin ada anak ABK yang si A kemudian melukai si B atau sebaliknya seperti itu kan, mungkin pernah terjadi. Maka kemudian kita sebagai sidu ya tentunya harus bijak dalam menyelesaikan masalah itu seperti itu, karena saya kira itu pernah terjadi, saya kira seperti itu. Jadi intinya adalah kita betul-betul bijaklah untuk memberikan punishment anak, dan landasannya adalah positif seperti itu, yang tentunya itu tidak melukai fisik ya sampai seperti itu. Begitu kalau saya kira sudah jelas ya teman-teman ya, sudah cukup paham. Oke Ustadz Fikri, nampaknya semakin seru ya ini ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, ini kita lanjut lagi ya. Biar saya kira Anda di sini juga, teman-teman juga ada yang masih penasaran apa yang kira-kira itu. Kita bahas lagi seperti kita ulang dari awal lagi. Oke, ya. Nih, testing lagi. Oh, itu testing lagi. Oh ya, saya mau ngambil Pak lupa. Oke. Biar lebih fair. Oke. Itu testing. Ya, Pak Supri berarti. Saya? Iya yang ngambil dong. Oke, kita catat ya ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertanyaan untuk Ustadz Fikri. Iya. Ya, siap ya? Siap, Pak. Oke. Insyaallah. Pertanyaannya adalah self healing yang bagaimana sih sehingga dapat selalu semangat dan ceria dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini self healing ya Pak ya? Iya, tentang refreshing kan. Kan kita mendampingi anak itu full Pak Fikri ya. Iya. Ya, for your information, kita mendampingi anak itu dari rata-rata ya jam 7 sampai jam setengah 4 kan ya. Lelah Pak seperti itu. Kita juga manusia biasa. Jadi perlu self healing. Nah, kalau dari perspektifnya Ustadz Fikri seperti apa? Coba. Kalau saya sih, karena saya suka bersepeda ya Pak ya. Oh begitu, oke. Kalau setiap minggu kalau libur itu saya main sepeda Pak sama teman-teman itu, jadi biar fresh, biar ya itu dikasih itu main sepeda. Kalau Pak Supri? Nah, kalau saya tuh ya sebenarnya tuh banyak, cuman yang lebih greget, yang lebih hobi itu kalau saya itu badminton Pak. Itu saya senang sekali. Makanya untuk program-program yang kemarin dan selanjutnya itu ya saya ajak teman-teman, ajak guru-guru yang mau gitu ya, karena badminton itu juga salah satu pelampiasan terbaik untuk kita itu mungkin kayak mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan unek-unek kita dengan bermain gitu ya, dengan penuh dengan keceriaan seperti itu. Tapi bukan berarti ini menang atau kalah, tetapi ini kan bentuk refreshing saja. Jadi salah satunya adalah karena menghilangkan stres ya Pak? Iya betul, itu karena hobi itu emang menghilangkan stres. Oh iya bener, maka seseorang itu kan harus punya hobi Pak ya, jadi hobinya itu untuk menghilangkan penat, menghilangkan stres seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya kita harus melakukan hobi yang kita sukai itu, karena kan hobinya teman-teman orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Fikri lebih ke sepeda santai, kalau saya ke badminton. Tetapi kan tidak apa-apa, saya sesekali bolehlah nanti ke beda sama Ustadz Fikri gitu. Goes ya Pak ya? Iya goes, no ayo kita. Atau sebaliknya kemarin kita saya ajak, saya ajak kepada teman-teman untuk badminton. Itu juga salah satu relaksasi ya, atau treatment untuk kita itu supaya untuk ya melepaskan segala penat yang kita sudah full day ya kan, kita mendampingi anak dari pagi sampai sore begitu, apalagi ini grade 6 Mas Fikri. Oh iya Pak. Tahu kan iya. Apa? Les pagi itu 6:30 Masya Allah. Jadi itu perjuangan ya, perjuangan teman-teman saya itu luar biasa teman-teman. Jadi saya juga mengalami itu Pak. Iya, makanya di sini mohon maaf Mas Fikri ini agak melenceng sedikit apa ya. Ini mungkin berkaitan dengan sedu ini, tentunya jangan terkadang itu orang lain itu melihat secara kuantitas saja. Satu guru, satu anak. Tapi cobalah teman-teman, padahal kan luar biasa gitu. Kita mendampingi jam 7 sampai setengah 4 sangat luar biasa. Artinya teman-teman itu sangat survive gitu, luar biasa. Maka perlu diapresiasi. Maksudnya apresiasi ini bukan berarti kita minta dihargai, dihormati. Oh, enggak seperti itu. Tapi support. Ya. Bagaimana madrasah ini juga mensupport penuh terhadap shadow teacher-nya supaya apa? Semangat. Kemudian juga
ada nilai lebih dalam artian kita di sini tidak hanya sekedar mendampingi, tetapi juga ada sebuah support system yang kuat di dalamnya, di dalam internal institusinya. Nah itu, jadi harus ada sebuah perbaikan-perbaikan untuk kedepannya seperti apa, dan tentunya terkait dengan jenjang karirnya juga, itu juga sangat penting untuk kedepannya seperti itu. Wah, ini malah cerita kemana-mana ya. Tadi sambiling ya, kembali lagi ke sambiling. Jadi itu sambiling, intinya adalah teman-teman punya hobinya masing-masing ya, kemudian kita mampu untuk melepaskan penat, melepaskan dahaga, melepaskan segala hal ya, melepaskan hingar-bingar, huru-hara dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kita itu sekali lagi ya manusia biasa, kita juga capek, kita juga lelah ya kan, kita juga perlu istirahat dan lain sebagainya. Itu jadi memang salah satu self healing terbaik ya adalah ya bagaimana hobimu itu bisa kamu laksanakan seperti itu. Ya tentunya ini dengan kondisi masing-masing itu seperti itu. Jadi yang tahu adalah masing-masing seperti itu. Iya, Pak. Begitu ya, Fikri. Ada tambahan? Kalau tentang saya bilang ya, Pak ya. Ya, silakan. Kalau kita kan itu kan kegiatan kita, ya, kesenangan kita, keseruan kita. Ya. Nah itu nanti kita jadi tambah fresh di kemudian hari itu. Ya, saya seperti itu. Iya betul, makanya sangat penting untuk ibaratnya itu meluapkan itu dan meluangkan itu hobi kita itu supaya yang tadi kita lebih fresh lagi dan siap ketika sudah menyapa hari Senin. Datang hari Senin gitu ya. Kemudian kita sudah jadi tidak ada rasa lagi seperti itu. Jadi kita harus fighting spirit seperti itu. Begitu. Tentu kembali lagi kepada teman-teman yang suka hobi. Barangkali kan teman-teman ada yang suka hobi naik gunung, berenang, terus mungkin berkuda, memanah, seperti itu kan, begitu. Shopping. Kamu bawa, Pak? Shopping, kamu bawa. Oke, kamu Pak juga suka shopping ya? Wah, ini berarti harus cermat nanti ya. Ketika kita sudah apa ini, Pak? Bahas malah. Wah, itu aduh. Oke. Begitu saya pikirin, lanjut lagi ya kita ya. Oke. Sekarang giliran saya ambil. Ustaz Fikri. Oke, silakan. Coba dulu Pak ya. Iya, biar Bismillah. Pertanyaan untuk Ustadz Supri. Bagaimana sih tips atau trik ketika anak berkebutuhan khusus mengalami tantrum dalam belajar? Hal apa yang harus dilakukan? Nah, oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya tentunya ya, mungkin juga Ustadz Fikri juga mengalami hal demikian. Jadi ketika mendampingi anak itu tantrum atau denial atau meresistensi dirinya, dalam artian dia melawan bahwasanya ya keadaan sekitar atau mungkin bahkan sampai melukai dirinya, seperti itu kan sangat berbahaya. Nah, tips atau trik yang kemudian saya lakukan adalah yang pertama, tentunya saya harus ketika karena kan saya posisinya di kelas itu, posisinya saya ajak keluar karena apa? Takutnya atau khawatirnya mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Nah itu kan sangat mengganggu. Jadi kalau misalnya ya Pak, kan selalu ada dalam kelas itu loh. Nah betul, saya karena sering di dalam kelas, otomatis saya ajak keluar dulu. Nah ketika saya ajak keluar itu bisa saya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan hal lain atau hal-hal yang lain. Misalnya saya ajak jalan-jalan atau saya ajak refresh, main bola ataupun yang lainnya. Itu ya, maksudnya ini mungkin nanti teman-teman berbeda ya dalam penyikapan hal tantrum ini ya. Tentunya yang jelas yang pernah tadi awal saya sampaikan bahwasanya jangan sampai ketika naik tantrum kita ikut tantrum seperti itu. Makanya kan sama-sama denial nih. Tadi kan nggak tahu mau keras-keras ya seperti itu. Maka kita yang lebih dewasa, lebih bijak ya, kita harus tentunya ada hal-hal lain gitu ya. Kalau saya tadi jadi ketika tantrum, ketika memang bad mood begitu, itu saya upayakan untuk ajak keluar aja.
takutnya nanti mengganggu yang lain. Jadi saya keluar, kemudian nanti juga mungkin kita bisa, kalau misalnya dia bisa ngobrol ya kita ajak ngobrol seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ya oke, kita kayak melaksanakan kegiatan yang lain gitu. Jadi kita ajak refresh begitu, mungkin ya jalan, apa kita sediakan bola ataupun yang lainnya. Yang jelas tidak mengganggu temannya lain sedang belajar di dalam kelas ya. Karena tantrum ini sangat luas ya. Maksudnya penyebabnya itu sangat beragam gitu. Ada yang mungkin dari dirinya sendiri, dari dirinya, atau memang dari temennya. Nah, dari temennya, lingkungan sekitar, atau suara, Pak. Kadang suara juga iya, Pak. Suara-suara yang berisik itu bisa membuat anak itu tantrum, ya, seperti itu. Jadi kalau saya lebih anak saya kondisikan. Nah, dengan cara pengkondisiannya saya adalah saya ajak keluar untuk saya alihkan. Nah, bahasanya alihkan, saya alihkan ke hal yang lain. Jadi saya tidak fokus dulu di akademik, karena kan tentunya anak yang bad mood, anak yang denial itu ya susah loh Pak kalau diajak belajar. Bukan begitu saya pikir ya, sangat susah diajak untuk belajar seperti itu. Nah, maka ada hal-hal yang lain gitu. Kita harus punya metode lain, kita harus punya cara lain, kita harus punya kegiatan lain yang kemudian anak itu tidak mengalami tantrum atau denial yang juga berkaitan dengan teman yang lain atau mengganggu yang lain seperti itu. Kalau Ustaz mikir ada pengalaman seperti itu dan itu wow begitu? Iya. Ada sih Pak. Oke, kalau saya lebih ke biar meredam dulu emosinya. Betul. Nah, itu. Terus kita juga lebih bijak lagi tuh Pak. Ditanya dulu ini tentang apa, kenapa kayak gini gitu. Tapi kalau udah meredam emosinya, kita ajak main, kita alihkan ya gitu loh Pak. Kita alihkan ke hal-hal yang lain. Jangan nggak langsung ke ngejar materi, enggak. Kita alihkan ke hal yang lain dulu biar dia itu nggak emosian dulu, emosinya udah mereda itu Pak. Nanti baru kalau sudah ya kita ajak lagi, belajar lagi pelan-pelan, nggak langsung di ajar materinya, enggak langsung, kita pelan-pelan gitu Pak. Buat saya seperti itu. Ya, ya berarti ya sama ya intinya ya meredam, kemudian kita juga ada pengalihan kegiatan yang lain seperti itu. Oke, ya saya kira sudah cukup pas ya jawab dari kita. Oke, masih. Ayo kita lanjut. Nah oke. Semakin menarik ini ya. Lanjut. Ini gilirannya siapa? Saya atau sampean tadi Pak? Kayaknya jenengan yang terakhir, berarti saya ini. Iya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi. Nah ini penting ini. Pertanyaan untuk Ustadz Fikri. Bisa diceritakan goals atau tujuan apa yang sudah tercapai saat mempelajari anak? Tujuan ya, jadi ketika Ustadz Fikri ini mendampingi anak dan anaknya itu sudah mulai lebih baik, intinya seperti itu. Nah itu sisi-sisi mana, apakah dalam akademisnya atau dalam hal emosinya sudah lumayan meredam, atau dalam konteks apa seperti itu? Kalau pertanyaan teman-teman netizen seperti itu ya, jadi kayak tujuan yang sudah tercapai sepengalaman Ustadz Fikri sendiri yang mendampingi. Kalau ini tuh tentang, kalau goalsnya itu kalau ya bukan cuma akademik tak, tapi juga iya, maksudnya pasti yang saya alami itu loh, bukan tentang cuma akademik, tapi juga kepribadiannya, emosinya, kayak Nizam itu loh. Itu dari awal itu udah bener-bener susah dikondisikan loh Pak. Mau belajar mau itu udah susah. Jadi alhamdulillah secara perlahan dia mau mereda emosi, mengurangi emosi, dia kepribadiannya semakin baik. Itu yang membuat saya itu lega, anak ini ternyata bisa berkembang seperti ini gitu. Itu suatu goalsnya itu yang itu Pak. Di situ. Ya. Oke, betul ya. Jadi
Sudah cukup? Ustadz Fikri? Ya, Ya, cukup. oke. Ya, jadi betul Ustadz Fikri. Jadi kita itu konteksnya bukan akademis ya, ngejar tidak, tetapi ada hal lain. Ada apa namanya? Misalnya dalam konteks tumbuh kembang, kemudian emosinya, ya, kemudian juga motoriknya juga dan lain sebagainya itu perlu kita juga kondisikan begitu. Jangan sampai kita mengejar apa namanya materi, tapi ternyata zonk, ya. Dalam aspek lainnya masih emosional, ya. Belum selesai gitu. Makanya kita kan sering belajar namanya piramida belajar itu. Dari piramida belajar itu kan kita harus mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Kira-kira anaknya itu di usia segini, usia kronologisnya segini itu usia mentalnya berapa? Ya. Jadi karena terkadang usia kronologis tidak berbanding lurus dengan usia mental ya. Gitu. Bisa jadi usia kronologisnya 11 tahun, tapi ternyata mentalnya 5 tahun atau 6 tahun, ternyata calistungnya masih bermasalah. Iya, ataupun dari aspek lainnya yang kemudian kita perlu kulik, yaitu. Jadi itu juga ini menjadi pembelajaran bagi ayah bunda semuanya ya, yang punya anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi perlu ada sebuah upaya-upaya untuk menjelaskan bahwasanya ya kita sama-sama, karena kan kita kan kolaborasi Pak. Iya. Jadi kan kolaborasi antara shadow teacher, orang tua, kemudian guru kelas, walas dan tim. Nah ini harus kolaborasi. 3 elemen penting ini harus kolaborasi, harus betul-betul saling support ya Pak. Saling support. Satu nada, satu suara, satu irama, satu tujuan. Iya. Untuk jangan sampai ketiga-tiganya itu malah ada sikap-sikap antitesis, maksudnya sikap-sikap yang bertolak belakang atau berlawanan. Nah itu kan ya gimana kalau ini sudah tidak ada kepaduan, ya seperti apa, berpengaruh sama perkembangan anak. Betul sekali. Guru, orang tua, wali kelas dan timnya seperti itu. Nah ini kolaborasi sehingga anaknya nanti bisa berkembang lebih baik seperti itu. Begitu Ustadz Fikri kalau saya. Jadi goalnya betul tidak hanya dari sisi akademis, tetapi sisi lainnya ini yang penting itu, sosial, emosi, motorik, kepribadian dan lain sebagainya. Akhlak, nah itu penting sekali. Kita harus mengajarkan akhlak, karena pada akhirnya nanti akan memasuki usia remaja, usia pubertas. Nah itu juga harus ada pembahasan edukasi atau pembahasan berkaitan dengan anak itu ketika sudah tumbuh pubertas, remaja atau dewasa. Begitu Ustadz Fikri. Oke Ustadz Fikri, nampaknya sangat menarik ya apa yang kita bahas itu ya. Tak terasa lama ya, sudah lama sekali ya. Jadi mungkin kita sambung di lain kesempatan, sangat bisa ya Ustadz Fikri ya. Oke Ustadz Fikri, sebelum kita tutup atau kita akhiri, mungkin kita perlu ada petuah-petuah untuk teman-teman yang lainnya ya. Kita berusaha untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, seperti itu. Jadi saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran seperti itu. Oke, Ustadz Fikri, mungkin penutup atau closing statement dari Ustadz Fikri untuk memberikan semangat kepada teman-teman kita yang di luar sana, ya termasuk kita gitu, yang berjuang di menjadi shadow teacher seperti itu. Silakan. Kalau dari saya tetap semangat teman-teman, karena di sini kita itu satu ya Pak ya, Pak Supri ya. Nggak ada sendiri, kita satu wadah, satu tujuan. Nah, kalau dari saya seperti itu Pak. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Fikri. Kalau dari saya pribadi ya, itu tentunya kita harus meluruskan niat, ya, kemudian menyatukan kekuatan dan menjalin sebuah kebersamaan. Karena dari hal itulah yang kemudian bisa inklusi itu bisa solid gitu ya. Dengan satu tujuan, jalan kebersamaan, insya Allah inklusi menjadi berkemajuan. Oh ya, seperti itu. Oke, Ustadz Fikri, ya, sebelum kita tutup, ya, biasanya kita ada slogan semangat di inklusi. Oh, masih ingat nggak? Masih nggak Pak? Gimana juga?
Inklusi, we love, we care. Kita coba ya. Yuk. Oke, kita coba. Oke. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Inklusi, we love, we care. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.